bantuin itu yang megangin. Bahaya, khawatir nanti lompat ke jurang. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Sekarang jam 12 malam coy, gue ngerekord sendirian. Di cerita pendakian horormu kali ini, gue dapat cerita dari seseorang yang sebut saja namanya Sony, di mana dia dan teman-temannya mendaki ke Gunung Salak via Cidahu. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Gunung Salak adalah salah satu gunung paling angker di Jawa Barat. Dulu pernah ada Suko yang jatuh di situ dan menurut cerita orang-orang ada macan putih yang menunggui gunung itu. Jadi Sony dan teman-temannya ini gagal mencapai puncak Salak dikarenakan ada sesuatu hal di tengah perjalanan mereka. Pengen tahu apa? Tonton video ini sampai habis. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan bagi yang punya cerita horor pendakian yang super serem dan ingin ceritanya gue bikinin video kayak gini, kirimin cerita kalian ke email di bawah ini. Udah siap ya? Waktu itu 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, Sony dan 4 temannya berangkat dari Tangerang Selatan sekitar jam 3 sore dengan menggunakan 3 sepeda motor. Mereka pun sampai di pos pendakian Gunung Salak via Cidahu pada jam 9 malam. Setelah itu, Sony langsung mengurus simaksi, dan karena sudah malam, mereka memutuskan untuk menginap di camping ground bawah. Nah, baru ketika pagi tiba, mereka akan melakukan pendakian. Mereka mulai pendakian pada jam 5 pagi. Di perjalanan, Sony dan teman-temannya sempat melipir menuju ke air terjun. Sesampainya di air terjun, Sony langsung mencuci muka dan mengisi air. Setelah itu, mereka melanjutkan pendakian. Nah, ketika melanjutkan pendakian ini, Sony dan teman-temannya tidak kembali ke jalur yang seharusnya. Mereka malah membuka jalur baru. Dan jalur yang mereka tempuh itu, rumput-rumputnya sudah lebat dan tinggi-tinggi. Kira-kira setinggi leher lah. Dan juga ada bekas-bekas babi hutan di situ. Tapi untungnya masih ada sisa-sisa tali rapia biru sebagai penanda jalan. Dan akhirnya mereka sampai di persimpangan. Di persimpangan, mereka bertemu dengan pendaki lain. Pendaki itu bertanya, "Abang semua pada lewat mana? Kok nggak ketemu tadi?" Dan rombongan Sony pun menunjuk ke jalur yang tadi mereka ambil. Lalu pendaki itu bilang, "Itu kan jalur sudah lama ditutup, Bang." Sony dan teman-temannya pun kaget, tapi mereka bersyukur masih diberi keselamatan. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Dan setelah melewati pos terakhir sebelum menuju ke puncak, Sony dan rombongannya bertemu dengan 2 pendaki yang menghampiri dari jalur atas. Mereka sambil panik dan ngos-ngosan menghampiri Sony dan teman-temannya. Lalu pendaki itu bilang, "Tolong bang, tolong." "Tolong apaan bang? Kenapa?" "Coba santai dulu, temen gua bang kedinginan, hipo kayaknya." Sontak teman-temannya Sony kaget dan berkata, "Hipo gimana bang? Kan ini siang dan cuaca juga terang, cuman angin sepoi-sepoi aja." Setelah itu, Sony dan rombongannya memutuskan untuk menghampiri rombongan 2 pendaki itu di atas. Ketika mereka sampai, Sony langsung menghampiri pendaki yang katanya kena hipotermia itu. Lalu Sony memegang badannya. Badannya itu terasa dingin. Sony mempunyai pikiran kalau itu bukan hipotermia, tapi kesurupan. Ia pun mencoba untuk memencet jempol kaki pendaki itu sambil mengucapkan bismillah. Dan yang terjadi adalah pendaki itu langsung melihat ke arah Sony sambil melet dan nyengir. Jadi kayak gini ya, kayak awalnya gini kan. Gitulah kira-kira. Sontak Sony pun kaget. Dia lalu berusaha untuk mengobati anak tersebut dengan pertama mengajak bicara
makhluk yang ada di dalam dirinya. Assalamualaikum, punten. Waalaikumsalam. Siapa yang ada di raga anak ini? Aku penunggu sini. Kau mau apa? Mohon maaf sebelumnya. Siapa namanya? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku tidak senang dengan anak ini. Memang anak ini salah apa ya, Mbah? Anak ini sudah tidak berperilaku sopan di tempat ini. Dia sudah kencing sembarangan, tanpa permisi sama sekali. Dan istri saya dikencingi oleh anak ini. Saya tidak senang dengan anak ini. Mohon dimaafin ya, Mbah. Nanti kami akan ingatkan kepada anak ini agar menjaga sopan santun serta etika di alam. Tapi kami minta tolong untuk Mbah keluar dari raga anak ini. Kasihan anak ini, Mbah. Setelah itu, Sony bertanya kepada teman-temannya anak itu, apa benar ia kencing sembarangan? Dan ternyata benar, anak itu kencing di shelter 43, sesuai dengan apa yang dibilang si Jin. Lalu Jin itu lanjut berkata, "Tidak, saya tidak akan keluar. Tolong ya, Mbah. Kami bantu keluarkan dengan doa ya, Mbah." Jin itu hanya tersenyum dan meraung. Lalu Sony pun mencoba untuk mengeluarkan jin itu dengan membaca doa dan sholawat yang dulu pernah diajarkan oleh gurunya, beserta dengan teknik pengeluarannya. Alhamdulillah, akhirnya jin itu bisa dikeluarkan. Lalu pendaki itu pun diberi minum, dan Sony bilang ke teman-temannya pendaki itu supaya dia diajak ngobrol agar tidak bengong. Tapi tidak lama kemudian, sekitar 3 atau 5 menit, pendaki itu kembali kesurupan dengan jin yang berbeda, atau mungkin sama, wallahu a'lam, karena jin bisa menyerupai banyak makhluk dan karakter. Untuk yang kedua ini bisa diatasi dengan lancar. Dan ketika proses pengeluaran, jin itu bilang, "Teman-teman saya di belakang sudah menunggu untuk giliran masuk, dan anak ini mau kita bawa." Setelah itu, jin tersebut berhasil dikeluarkan. Selang beberapa saat, entah karena bengong atau apa, padahal sudah dibilang sebelumnya jangan sampai bengong, masuklah lagi jin. Nah, jin yang ketiga ini, dia minta yang macam-macam, mulai dari kopi, rokok, sampai kembang kantil. Untuk kopi dan rokok diberikan, tapi untuk kembang kantil tidak mungkin didapat di gunung itu, dan tidak mungkin ada yang membawanya. Di sini rokoknya itu dimakan sama jin itu. Setelah dipaksa keluar oleh Sony, akhirnya jin itu keluar juga dengan teknik pengeluaran yang sama. Namun beberapa saat kemudian masuk lagi jin yang keempat. Nah, jin ini adalah jin yang paling kuat dari sebelum-sebelumnya. Yang masuk itu seperti macan, dan macan ini ganas. Dengan badan pendaki yang dirasukinya, ia mencakar-cakar tanah. Sontak Sony memerintahkan yang lainnya untuk memegangi pendaki itu dengan erat saat sedang proses pengeluaran. Entah kenapa Sony bisa berbicara dengan bahasa Sunda, padahal dia tidak ada keturunan Sunda sama sekali, dan dia sama sekali tidak bisa bicara Sunda. Sony terus berusaha untuk mengeluarkan jin itu sambil membaca doa-doa. Saat itu, karena dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, ia tidak ingat membaca doa apa. Dan ternyata jin itu bukannya ketakutan, malah menertawakan Sony sambil berkata, "Ilmu kamu belum kuat untuk melawan saya. Jangan coba-coba melawan saya kalau tidak mau celaka." Dan ketika hendak dikeluarkan, si Sony mental dengan kontak batin. Dengan kata lain, Sony kalah kontak batin dengan jin itu. Yang ia rasakan saat itu adalah lemas, sesak, dan hampir pingsan. Teman-teman yang memegangi pendaki itu kelihatan sudah tidak kuat dan hampir mental juga. Sony bilang, "Bantuin itu yang megangin, bahaya, khawatir nanti lompat ke jurang." Soalnya saat itu, sebelah kanan dan kiri adalah jurang dengan kedalaman kira-kira 100 sampai 200 meter di jurang sebelah kiri. Oh iya,
Ketika jin yang keempat ini masuk, cuaca sekitar langsung berubah. Yang tadinya biasa saja menjadi sangat dingin, disertai angin kencang yang berhembus. Sony dan teman-teman yang lain pun langsung memakai jaket untuk melindungi diri dari udara dingin tersebut. Ketika pendaki yang kesurupan tersebut dipegangi, sembari Sony istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga, ada rombongan dari Bogor berjumlah kurang lebih 15 orang yang hendak berziarah ke makam yang ada di puncak. Lalu mereka bertanya, "Misi Kang, ada apa ini rame-rame?" Teman-teman pun langsung bilang kalau ada pendaki yang kesurupan. Lalu ada salah satu dari rombongan itu bilang kalau jin yang masuk itu bukanlah jin biasa. Itu adalah jin penunggu Gunung Salak, di mana dia adalah salah satu dari yang paling kuat. Orang tersebut kemudian mengajak Sony dan teman-temannya untuk mengeluarkan jin tersebut dengan membaca doa, sholawat, surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, serta ayat kursi, doa tahlil, dan rawatib Al-Hadad. Kemudian orang tersebut mulai meditasi dan mengeluarkan jin tersebut. Dan alhamdulillah, jin yang ada di badan pendaki itu berhasil dikeluarkan. Setelah pendaki yang kesurupan itu sudah pulih dan sadar, tidak sedikit pun ia diperbolehkan untuk bengong. Takutnya ia nanti kesurupan lagi. Lalu ketua rombongan asal Bogor itu meminta kepada Sony dan teman-temannya untuk menemani pendaki yang baru sembuh itu sampai di persimpangan Bajuri. Persimpangan Bajuri ini tuh pertemuan antara jalur Cidahu dengan Curug Seribu Bogor. Sepanjang perjalanan, yang tadi kesurupan diajak ngobrol dan bercanda supaya ia santai dan tidak bengong. Singkat cerita, setelah sampai di persimpangan Bajuri, mereka pun berpisah dengan harapan tidak terjadi apa-apa lagi dengan pendaki itu. Ketika Sony dan teman-temannya sampai di base camp, penjaga base camp sempat bingung karena kok cepat sekali mereka turun. Naik pagi turun sore. Penjaga base camp itu kira mereka tektok. Padahal kenyataannya mereka tidak sampai puncak karena sibuk menangani pendaki itu. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Semoga cerita ini mengingatkan gua dan kita semua. Jangan pernah kencing sembarangan. Tidak hanya di gunung, dimanapun jangan pernah kencing sembarangan. Ingat, di gunung itu kita tamu. Dan jin-jin itu, kalau kita kencingin itu mereka berasa. Apalagi anggota keluarga mereka kita kencingin. Coba deh, kita misal punya anak, terus anak kita dikencingin orang, kita seneng gak? Nah, seperti itulah kira-kira. Bagi kalian yang punya cerita super seram tentang pendakian dan ingin ceritanya gue bikinin video kayak gini, kirimin cerita kalian ke email di bawah ini. Jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor pendakian selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.